Halo Pak Jansen, jadi kami di sini dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami, yaitu dengan topik pembuatan website akademik untuk mahasiswa, di mana website ini bertujuan untuk membantu mahasiswa seperti melacak histori nilai mereka, jadwal kuliah mereka, serta kalender akademik. Nah, di sini kami akan melakukan demonya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Andrew. Silakan Andrew. Nah, di sini ada fitur login. Kita akan login sebagai admin dulu ya. Nah, di sini kita akan mengambil dari table users yang sudah ada di table UASDB kita. Nah, di sini kita akan ambil email dan juga password yang sudah di hash. Nah, ini kita akan login. Nah, di sini ada total user yang sudah kita simpan di sini. Nah, di sini kan ada 4 user dan di sini akan ditampilkan 4 user dan juga user ini. Nah, kita akan membuat usernya yang akan dijelaskan oleh Davin. Create user. Sebenarnya. Nah, Oke, tabel ini dia bisa menambahkan mahasiswa baru. Yang pertama kita masukkan namanya. Lalu kita masukkan NIM-nya. NIM-nya ini harus unik, tidak boleh sama dengan yang udah ada. Lalu kita taruh tempat lahirnya, misalnya Jakarta. Lalu kita kasih tanggal lahirnya. Formanya itu hari, bulan, sama tahun. nah, sini. Lalu kasih agamanya. Kita masukin juga emailnya. Email ini juga harus unik kayak NIM tadi. Kalau misalnya sama dengan user yang udah ada, dia nggak bakal kasih peringatan gitu kalau dia nggak bisa. Lalu kita kasih password buat emailnya. Nah, kita Bisa kan dilihat Davin sudah ditambahkan di sini. Lalu kita akan lanjut untuk logout dan kita akan masuk sebagai Davin ya. Kita untuk mengetes. Ini. 1, 2, 3 passwordnya. Nah, kita bisa juga cek di sini Davin sudah terdaftar ya Nah, di sini dan juga passwordnya dia sudah di hash. Nah, di sini kita juga bisa lihat di bio mahasiswanya kalau saja Davin itu sudah terdaftar juga di ininya. Dan juga di sini ada kayak jenis kelaminnya, agamanya semuanya. Yang ini. Lalu kita bisa lihat ini homepage apa untuk user barunya kita bisa lihat tampilin biodatanya yang diambil dari bio mahasiswanya. Lalu karena dia user baru, kita belum masukkan jadwalnya, jadi kayak jadwalnya belum ada, history nilainya juga belum ada. Nah, kita juga bisa lihat di kalender akademiknya. Nggak ada ya. Lalu kita akan login untuk user yang sudah ada, yang sudah terdaftar jadwalnya ya. Yang untuk jadwal kuliah akan dijelaskan oleh Abraham. Oke, baik. Jadi karena di sini sebagai mahasiswa yang sudah terdaftar, jadi perbedaan antara mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah terdaftar bahwa mahasiswa baru itu belum mendapat pembagian jadwal kuliah seperti pada umumnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh mahasiswa yang sudah lama mendaftar. Di sini dia mendapat pembagian mata kuliah seperti data structure dan pembagian kelasnya dan seterusnya. Nah, data-data ini itu diambil dari database yaitu jadwal akademik. Boleh ditampilin. Ini jadwal akademiknya. Nah, jadi dari data-data pembagian mata kuliahnya dan itu pun semua ambil dari jadwal akademiknya. Nah, di jadwal akademik itu secara database itu tuh dibagi dari beberapa kolom seperti kolom ID, tanggal serta keterangan juga, dan juga keterangan di tiap ID-nya itu
harus berupa primary key karena itu kan berdasarkan dari NIM-nya ya. Seperti itu. Dan pasti di jadwal akademik tuh terdapat informasi lengkap nama-nama dosennya. Jadi di dalam jadwal akademik ini seperti dikatakan bahwa ada relasi juga, di mana antara relasi itu nggak cuma tentang ada jadwal juga, tetapi berelasi juga dengan nama-nama dosen yang mengajari mata kuliah tertentu. Seperti itu untuk jadwal kuliah. Untuk histori nilai saya bisa jelaskan. Nah, di sini kita kita bisa get dari grades, table grades yang sudah ada di UAS database. Nah, di sini kayak ada course name-nya itu web programming. Nah, di sini ada tulisannya SKS-nya, nilainya, bobotnya semuanya sesuai dengan apa yang ada di database kita. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut untuk histori nilainya. Kalender akademik, maaf. Di sini tampilan dari kalender akademik ini berasal dari calendarblade.php-nya karena kita tidak membutuhkan data dari localhost. Di sini kami berasumsi bahwa semua mahasiswa itu memiliki kalender akademik yang sama sehingga tidak diperlukan data dari localhost. Jadi mahasiswa yang baru daftar juga akan langsung mendapatkan kalender akademik yang sama seperti mahasiswa yang sudah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman adminnya ya. Akan login sebagai admin lagi, karena kita akan mendemokan untuk mengedit dan menghapus user. Nah, kita akan mengedit nama Davin. Contoh kita jadi Davins. Gitu. Nah, kita update user. Nah, ini akan ada alert gini kan. Jadi kayak user updated successfully. Nah, kita contoh kayak ingin kayak menghapus gitu kan. Kayak Davin jadi Davin biasa. Nah, balik lagi, usernya akan jadi kayak Davin ke semula. Dan juga, sebentar, saya contohkan lagi untuk kayak membuktikan kalau ini itu masuk ke dalam localhost ya. Nah, kita akan ke users. Kita bisa cek di usersnya. Kalau Davin itu, sebentar ya, saya nggak bisa lihat. Nah, kalau Davin itu, nah, jadi Davin sekarang. Sama seperti apa yang kita edit tadi. Nah, contoh kita hapus ya. Kita hapus akan muncul alert seperti ini. Are you want to delete user? Oke. Yes, ya. Nah, user deleted successfully. Nah, di sini akan hilang Davins ya. Soalnya kita tadi menghapus data Davins. Nah, di sini juga kalau misalnya kita refresh, Davins akan menghilang. Nah, jadi ya sisanya ada Akeo, admin, Nana, dan King. Sama seperti yang di sini. Jadi sama. Jadi seperti itu saja demo website kami. Mungkin. Oke, kalau itu thank you untuk Andrew. Nah, setelahnya kita akan menjelaskan tentang mungkin progres dari laporan yang telah kami susun. Oke, jadi baik di sini kita progres dari laporan kami, yaitu di sini kami juga menyusun tentunya pendahuluan di mana kami juga menjelaskan kenapa kami memilih proyek ini serta dengan latar belakangnya, dengan tujuannya, dan juga kami juga nggak hanya menjelaskan tentang backend dan frontend, tapi kami juga tentunya menganalisis dan juga merancangkan sistem. Maksudnya di sini adalah kita juga menentukan struktur database terlebih dahulu sebelum merancang proyek ini. Jadi di sini ada dikatakan seperti flowchart. Nah, di flowchart ini kami menentukan ya seperti tadi yang telah di demo, bahwa user ke halaman login, kemudian input email dan password, kemudian itu akan divalidasi ke database apakah dia terdaftar atau enggak. Kalau misalnya tidak terdaftar, dia tidak dapat login, kayak login gagal ataupun email atau password salah. Nah, kemudian ketika itu ditampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Nah, bagaimana loginnya itu nggak gagal, ya udah loginnya berhasil dan semacamnya. Itulah yang kami susun terlebih dahulu sebelum menyusun project dari proyek UAS ini. Dan juga di dalam isinya pun kami juga menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap foldernya seperti folder apps, folder rows, dan juga resource. Dan di sini juga kami ada penyusunan teknologi apa aja yang kami pakai. Dan mungkin untuk presentasi kami pada proyek UAS kali ini
Sekian sampai sini aja. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Selebihnya terima kasih.